Halo, ada orang? Saya punten. Gimana, gimana, Mas Yofi? Saya mau ini nih mau tanya ya sebenarnya ketika kita sedang mentargetkan untuk bisa lolos beasiswa nih tapi bukan untuk jangka yang dekat gitu, jangka mungkin masih masih tahun depan lagi gitu. Apa sih yang perlu kita rapihkan dulu gitu? Apa yang perlu kita kejar dulu? Apakah TOEFL-nya dulu ataukah IELTS-nya dulu gitu? Eh, Siap. Mbak Selvi, rencananya mau dalam negeri atau luar negeri? Pengennya sih luar negeri, pengen ya namanya juga impian ya Mbak Esa. Oke, Mbak Selvi sebelumnya udah pernah tes TOEFL Udah yang lama banget udah lama banget dulu 400-an berapa gitu, hampir 500 udah lama. Tapi kalau IELTS belum pernah. oke. Oke, kalau memang dari awal targetnya luar negeri, Mbak Selvi langsung aja di IELTS. Gak apa-apa, walaupun misalnya TOEFL-nya masih di bawah 500. Tapi memang agak-agak berat ketika di writing sama di grammarnya ya, yang masih di bawah 500 itu. Tapi nggak apa-apa, nanti ada kelas, misalnya ikut kelas yang khusus grammar aja untuk memperkaya. Tapi kalau memang dari awal maunya ke luar negeri, langsung aja ke IELTS bahasa Inggris. Karena kalau TOEFL ITC ini nggak berlaku untuk luar negeri, dia hanya untuk di Indonesia aja. Ya, boleh kalau mau, kan kalau TOEFL mah udah ada gambarannya dulu saya ya. Boleh. Mm-mm. Tapi kalau mau langsung ke kelasnya Teh Eci boleh banget nih langsung nanti dijelasin ayo gitu kayak gimana gitu. Sekilas Mm-mm. nggak apa-apa. Ya. Mm-mm. Nuhun, makasih Teh Esa. Punten saya ke sebelah ya Teh Esa. Ya, oke. Sehat terus ya. Oke, silahkan. Ada yang mau tanya lagi? Sebelum 3 menit lagi deh kita mulai sambil nunggu yang lain datang. Assalamualaikum Tessa. Ya gimana? Ya, maaf. Nah, tadi saya masih tutup kamera. Gimana? Hmm, saya gabung di sini karena sebenarnya sih emang ada rencana ikut SIMAK UI S2 untuk Magister Keperawatan Anak tadinya. Cuman harapannya sih dapat beasiswa dari Kemenkes. Ternyata untuk tubelnya saya nggak lolos tuh. Jadi baru ada pengumuman yang kemarin. Halo, Teca. Ya, terus. Eh, Baru pengumuman kemarin teh tanggal 19 Mei pengumumannya. Nama saya nggak keluar, saya telusur-telusur ternyata kendalanya cuman karena ada salah satu yang kita upload dan itu pas mereka verifikasi tuh pas mereka cek itu nggak keluar gitu kayak semacam penilaian penilaian apa itu ya penilaian kompetensi kita tuh nggak keluar padahal itu udah kita upload dan nilainya yang memang sesuai dengan yang ditentukan oleh Kemenkes gitu teh. Nah, saya coba untuk ikut ini dulu lah kata saya bilang. Walau alam nanti biayanya dari mana gitu teh. Nah, kira-kira saya kan memang agak sedikit belum belum pernah sih teh, belum pernah ikut tes-tes TOEFL-nya ya. Sama kalau IELTS saya sih nggak terlalu ini sih karena saya mungkin lebih fokus yang di dalam negeri aja yang kejangkau karena saya juga udah tua tapi masih pengen belajar. Lucu. Ya udah 44 lah tes umur saya juga gitu ya tapi ya pengen terus apa namanya mengeksplorasi ilmu karena saya kerasa dulu dari D3 saya belajar ke S1 juga tubel ya teh kerasa aplikasinya di ruangan gitu di ruang rawat teh ternyata memberikan pelayanan teh lebih baik gitu ya gimana caranya nih setua saya masih bisa ngikut apa upgrade ilmu semacam TOEFL kayak gini gitu teh. Makasih. Ibu anaknya sudah besar-besar dong. Udah tahun ini tuh SMA, dia juga lagi tes ini, tes seleksi untuk beasiswa ke Mesir, Oh, Kal saatnya. Azhar. Justru ini Hah? bagus banget Bu momennya. Kalau misalnya anak masih kecil-kecil kan mereka masih butuh pelayanan kita ya. Tapi kalau sudah Ah, ah. besar kan kita udah kayak gadis lagi ya. Maksudnya Mm, pengantin baru lah. Kita udah nggak mm, terlalu melayani mereka secara apa ya, secara misalnya yang mandiin lah atau apa ya. Jadi sebenarnya mm, kita sudah punya banyak alokasi waktu lagi.
Mbak Atik. Mm-mm. Atik kemarin udah ikut tes UI, SIMAK UI yang periode kemarin atau belum? Belum. Yang tahap pertama kan udah ya. Ada tahap yang kedua lagi kan ya sampai Ya, dengan Juni. Kalau nggak salah nih saya belum coba karena saya belum tahu sponsor saya siapa ya. Sponsor yang mau biayainnya siapa gitu. Kalau misal saya biaya pribadi, otomatis harus izin belajar. Artinya sambil bekerja sambil belajar. Nah itu yang saya belum bisa waktunya karena totalitas ya kalau perawat itu kalau di ruangan itu Teh. Jadi rada susah untuk ngebagi waktunya. Jadi saya memang lebih pilih tubel dari Kemenkes itu karena nanti kita kan lepas kerja gitu Teh. Kalau izin belajar itu sih kita sambil kerja. Nah itu yang saya belum kebayang kayak gimana ya gitu Teh. oke oke. Pertama, Bu Atik, saya apresiasi ya semangat belajarnya luar biasa. Mm-mm. Biasa banget. Yang kedua, alhamdulillah nih kita punya alokasi banyak waktu dan juga sebagai sekaligus memberi contoh ke anak-anak, memberi teladan ke anak-anak bahwa kita kadang tuh anak tuh kalau belajar kan pengen dikasih kalau disuruh doang tuh tapi kitanya nggak belajar mereka juga mikir apa sih nyuruh-nyuruh belajar tapi apa namanya dianya sendiri nggak belajar gitu tapi dengan ibu ada semangat untuk belajar itu luar biasa. Dan yang kedua waktunya pun sekarang alokasinya lebih banyak. Nah, Ibu punten ya, pada saat SIMAK UI, itu bahasa Inggrisnya itu di atas TOEFL, Bu. Jadi dia namanya GMAT. Level kesulitan SIMAK UI itu bahasa Inggrisnya di atas TOEFL. Nah, jadi itu luar biasa readingnya. Memang kita perlu effort lebih banyak untuk bahasa Inggris. Cuman nggak apa-apa, Bu Atik, mulai dari sekarang sambil nunggu nanti izin TOEFL, kita nggak apa-apa ngulang lagi ya, Bu ya, ngulang lagi belajar bahasa Inggris. Mudah-mudahan apa yang dipelajari di sini itu lebih nempel gitu. Kalau memang kita dari awal niatnya untuk ibadah. Ya, kita udah 14.02. Pertanyaannya disimpan dulu atau kalau takut lupa boleh langsung disimpan di chat aja. Kalau ada yang mau bertanya lagi. Izin saya mau share screen dulu ya. Sebentar ya tentang tutorialnya ya. Nah, ada di layar udah kelihatan ya? Boleh di-unmute. Dadi J, terima kasih banyak sudah hadir. Udah kelihatan layarnya ya teman-teman. Sudah teh. Udah Teh. Ya teh. Ya, Teh. Oke. Mohon maaf kalau yang ada yang lebih tua saya panggilnya teman-teman ya. Apa-apa biar lebih mudah. Nah, kita punya target nih, ibu-ibu. Ibu-ibu lagi jadi. Teman-teman, kita punya target. Kita sama-sama mau menuju TOEFL di atas 500. Sepakat ya? Tujuan kita sama. Sama kita kayak kita mau ke Bandung, saya juga mau ke Bandung. Sama, misalnya ya. Teman-teman semua yang ada di sini, kita sudah menetapkan destination. Final destination-nya adalah TOEFL di atas 500. Itu satu. Ini strategi umum untuk TOEFL khusus. Kan di TOEFL itu, di soal itu ada direction. Gak usah dibaca directionnya. Karena semuanya sama. Gak usah dibaca direction, itu bisa kita menghemat waktu. Kita langsung mulai ke pertanyaan 1-15. Untuk structure. Oh ya, mohon maaf. Ini hari ini kita pertemuannya di structure ya. Yang belum tes TOEFL, saya jelaskan sedikit tentang TOEFL sebentar. TOEFL itu ada 3 section. Section yang pertama listening, section yang kedua structure and writing expression, yang ketiga itu ada reading. Jadi ada 3 section. Nah, yang listening juga ada strateginya sendiri. Tapi yang paling gampang dipelajari itu dan mudah, maksudnya bisa dipelajari itu yang bagian 2 ini, section kedua ini tentang structure dan expression. Nah, kita hari ini akan langsung ke, ini materi basic tuh, tapi ini fondasi untuk bisa lanjut ke kios-kios selanjutnya. Fondasi saat kita mau lanjut ke menganalisis kalimat. Ini langsung ke pertanyaan 1-15. Pertanyaan 1-15 itu
ada titik-titik, terus di bawahnya ada pilih. Selanjutnya, setelah itu, kalau misalnya masih ada waktu nih, udah di akhir sampai nomor 1 sampai 40, kan ya soalnya tuh ada 40 soal, kalau bagian 2 ini, 1 sampai 15 itu kita ngisi yang kosongnya. Kalau 16 sampai 40, kita nyari yang salah. Apa yang salah dari soal itu, yang nggak sesuai grammarnya. Kalau misalnya masih ada waktu, balik lagi ke nomor 1 sampai nomor 15. Kenapa? Karena nomor 1 sampai 15 itu biasanya lebih mudah dibandingkan yang nomor 16 sampai 40. Kalau memang misalnya nggak ada, udah 3 menit lagi mau selesai, tapi kita belum selesai semua, udah tebak aja. Nggak ada penalti kalau misalnya kita jawab, nggak ada pengurangan nilai. Oke, nah ini cara menghitung skor TOEFL. Kalau teman-teman yang mau belajar sendiri ya, itu sendiri. Jadi dari sekarang nih, targetin misalnya saya mau dapat TOEFL 530 misalnya ya. 543 misalnya, 543. Berarti teman-teman semua, kalau teman-teman punya target 543, setidak-tidaknya teman-teman itu listeningnya itu harus betul 37 soal dari 50 soal. Structure and written expression atau yang structure yang sedang kita pelajari ini, teman-teman minimal harus betul 30 soal. Dan readingnya 38 soal dari 50 soal. Ini nih. Mana ya? Nih, 37 harus betul 37, harus betul 38 untuk reading dan untuk structure-nya 30. Dari mana kita tahu misalnya kita udah nyampe atau belum? Ya itu tadi kita harus try out. Try out. Kalau memang belum nyampe ya jangan tes real testnya dulu karena real testnya bayar 500 sekian, sayang. Ya, itu ya. Kebayang ya Mas Ikhwan ya, ini cara ininya, skornya. Hitung jawaban kamu yang benar pada masing-masing section. Habis itu lihat konversi, nanti ada tabel konversinya. Jumlah benar itu ada konversi nilainya, misalnya kayak gini nih, di tabel konversi 55, kalau listening betul 37. Kalau structure and writing expression betul 30, itu di tabel konversi nilainya 54. Kalau readingnya betul 38, itu di tabel konversi 54 nilainya. Jadi itu dijumlahkan, dikali 10, dibagi 3. Ketemulah angka 543. Skor tertinggi itu untuk TOEFL 677, skor terendah 310. Jadi 500 itu sebetulnya middle. Kalau di apa namanya? CFR itu namanya CEFR ya, apa gitu. Pokoknya itu levelnya intermediate. Kalau nggak salah ya, Mbak Eva tolong dikoreksi ya kalau Eva ada yang salah ya. Atau Mas Reski, di sini ada Mas Reski ternyata. Nah, teman-teman, karena kita kalau mau belajar bagi yang masih awam ya, kecuali kalau yang udah advance, udah terbiasa dengan udah menguasai 60 skill dari Longman, itu bisa tuh langsung lanjut ke buku yang lain gitu, yang lebih advance. Tapi kalau yang masih di awal-awal nih, kita ini yang masih 500, di bawah 550 nih, ini masih worth it lah kita pakai Longman ya, bukunya itu. Jadi di Longman ini detail banget nih, sampai ada 60 skill untuk yang bagian 2 ya, khusus bagian 2 ada 60 skill yang harus dipelajari dan dilatih. Karena setiap skill itu ada latihan soalnya, nanti setiap bagian ada reviewnya 1-5 dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita coba akan bahas skill 1 sampai, saya nggak tahu ya, kita cukup nggak ya sampai skill 5 ya. Kalau nggak cukup berarti nanti paling sampai skill 3 ya. Oke, lanjut. Nah, tapi Esa juga kalau latihan soal waktu itu pakai 2 buku. Ini kalau Longman nih, dan ini kelihatan nggak ya bukunya Longman? Tadi kelihatan nggak? Nah, ini enggak saya ini dulu. Dulu virtual ini. Nih, terlihat udah butek begini bukunya. Ini dari tahun 2000 berapa nih ya?
2015 apa 2014 ya, saya juga lupa. Udah kayak gini tuh. Buku Longman ini luar biasa. Ada 60 skill. Nah, tapi ada lagi buku satu lagi yang Esa waktu itu pelajari juga. Yang Esa pelajari itu punyanya lupa nama pengarangnya ya. Tapi itu bagus juga itu. Karena beliau menyederhanakan. Kalau di Longman itu kita 60 skill, beliau cuma 10 skill aja. Bukunya sekarang lagi dipinjam temen soalnya. Ada 10 skill aja. Nah, dia ngecek gitu. Jadi ketika ngerjain soal TOEFL itu sebenarnya kita cuma ngecek 10 hal aja nih. Cek apakah ada subjek sama verbnya. Terus kedua, verb agreement-nya, tense sama form-nya udah sesuai belum. Ini untuk khusus yang nomor 16 sampai nomor 40 ya. Terus cek full subordination-nya, verbalnya gimana, pronoun dan lain sebagainya ya. Word form, word order. Ini sebenarnya ada juga di Longman, cuman ini dibikin versi lebih singkatnya, cuman 10 skill gitu, dibikin biar inget kalian. Nah, oke, lanjut. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah siap nih? Yang udah pernah tes TOEFL siapa aja? Atau yang udah biasa gitu? Ada nggak? Mbak Novita udah pernah ya? Pernah saya. Pernah ya? Pernah ya? Udah. Jadi kita ngulang nggak apa-apa ya? Kalau yang udah pernah ya. Kita Ngulang, nggak apa-apa ngulang teh, malah seneng. reminder ya. Nggak apa-apa ya. Gini teman-teman sekalian. Sebagaimana sebuah tubuh, ada kepala, ada badan gitu. Itu pun begitu pun juga kalimat dalam bahasa Inggris. Ada subjek, ada verb. Kita juga punya pola SPOK ya. Subjek, predikat, objek, keterangan kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu, sebuah kalimat dinyatakan sebuah kalimat kalau dia memiliki subjek dan verb. Ini maksudnya kelihatan nggak? Kelihatan. Dia punya subjek dan verb. Sorry. Nah, kesalahan kita itu kadang tuh kita nggak tahu yang mana sih subjek, yang mana sih yang verb. Kita nggak bisa mengidentifikasi gitu. Coba saya mau tanya ke Mas Yogi. Mas Yogi, boleh nggak dibantu dijawab nomor example 1? Ini kira-kira apa nih jawabannya? Mas Yogi itu suara, boleh dibantu? Di on dulu itunya mic-nya. Kalau teman-teman kesulitan untuk unmute, teman-teman bisa pencet spasi ya. Spasi agak lama itu otomatis akan unmute. Coba pencet spasi agak lama, nanti bicara, habis itu lepasin lagi dia otomatis unmute lagi. Mas Yogi ada? Bisa? Atau mau yang lain dulu? Silakan. Ada yang bisa nggak? Nomor 1 apa? Contoh dari contoh soal ini, bla 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 was back up for miles on the freeway. Itu kira-kira jawabannya apa? Yesterday ya teh. Traffic. Yesterday. Ya, jawabannya apa? Yang betul adalah Traffic. Traffic teh. traffic. Ya, betul. Kenapa jawabannya nggak A? Kenapa jawabannya nggak A? Kenapa bukan Ada freeway teh. Feeling. Ada freeway. Nah, Feeling. On Feeling the ya. freeway teh. oke, Keterangan. keterangan. Betul. Nah, sebenarnya itu kita itu di pertanyaan nomor 1 sampai 15 itu kan kita fokus nyari mana subjek, mana verb. Kita identifikasi ada berapa subjek, ada berapa verb gitu. Jadi di kalimat ini jawaban yang benar yang C ya, traffic. Subjeknya dia di bagian Betul. di bagian ini yang hilang subjeknya. Kenapa? Karena was back up itu dia verb atau predikat.
dalam kalimat. On the 4 miles itu 4 itu namanya adalah apa saya lupa. Preposition. Preposition, berarti nyimak ya. Preposition dan miles itu adalah object of preposition ya dari for. Jadi dia kalau object of preposition tidak punya kedudukan dalam kalimat. Kalau Esa dulu diajarinnya sama gurunya, ini dicoret aja. Dicoret karena dia tidak punya kedudukan dalam kalimat. Ini juga sama, on itu preposition. The freeway, kalau kita terjebak, ini bisa jadi verb, bisa jadi subjek kan ya, karena kata benda. Tapi karena di depannya ada on, berarti dia tidak punya kedudukan dalam kalimat. Bukan subjek, bukan verb, tapi dia object of preposition. Dan kalau verb, biasakan di garis bawah 2. Kalau subjek, garis bawah 1. Supaya nanti pas lagi tes TOEFL-nya itu kayak kebayang gitu. Saya ini beneran ini karena kebiasaan ngegarisin, ciriin verb itu garisnya 1, subjek itu garisnya 1, verb itu garisnya 2. Nah, teman-teman semua, ini bahan paparan ini waktu itu saya buat spesial untuk adik saya. Adik saya itu mau ngambil ijazah, tapi syaratnya ngambil ijazah itu adalah harus ada hasil tes TOEFL, padahal TOEFL-nya masih institusional ya. Tapi beliau itu udah berkali-kali nggak lulus-lulus tuh, nggak nyampe-nyampe 500. Alhamdulillah saya akhirnya ajarin waktu itu setiap jam 4 pagi sampai subuh. Nggak nyampe skill 20. Kalau nggak salah tuh cuma skill, ya 20. Nggak tahu, saya nggak ingat itunya. Tapi beliau keburu tes, alhamdulillah pas nilainya 500. Akhirnya bisa ngambil ijazah. Jadi ini tuh fondasi banget nih. Kita nggak apa-apa ngulang-ngulang. Pastikan tadi yang mungkin metode yang garis di bawah, oh ya subjek. Ini verb garis 2, nggak apa-apa kita pakai lagi buat tanda dan untuk membiasakan. Kalau ada object of preposition kita coret. Itu ya. Ada pertanyaan? Atau masih udah paham ya? Kebayang ya? Udah, ini masih awal-awal. Sorry. Oke, lanjut. Nah, kita harus kenalan dulu nih sama mereka nih. Mereka macam-macam subjek pada kalimat. Kalau di bukunya Carol, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 subjek dalam bahasa Inggris. Ini dulu ya, simpennya. Jadi subjek itu atau bahasa Indonesia juga subjek ya. Subjek dalam kalimat itu ada noun. Contohnya di sini your invitation. Kata benda. Sebenarnya kalau di TOEFL itu, kalau kita tahu setiap kalimat yang dia buat, setiap kata yang dia buat itu fungsinya apa dan apa jenisnya, kayak ini nih word formnya atau word ordernya. Word formnya itu misalnya dia noun, dia adjective, itu kita mudah. Tapi kan untuk mengidentifikasi ini perlu latihan ya. Oh, ini tuh your invitation itu kalau kita nggak tahu artinya juga susah juga gitu. Your invitation itu kan undangan, berarti undangan kamu. Oh ya, dia noun. Berarti kalau noun maksudnya subject. Ada juga pronoun. Pronoun itu kata ganti. They, we, I, you, he, she, it gitu ya. Dulu waktu SMP kita belajar pronoun ini. Ini juga masuk subjek. Terus ada juga gerund. Nih, gerund itu adalah kata kerja yang dijadikan kata benda, tapi ditambah ing di depan. Dan dia tempatnya posisinya paling depan. Kayak contohnya gini, accept. Accept itu kan awalnya itu dia kata kerja ya, menerima gitu. Nah, tapi karena ditambah ing, ini jadinya posisinya sebagai subjek. Dan masuk kategori gerund. Yang keempat, infinitive. Infinitive itu yang ada tu-nya itu loh. Tu. Ya. Itu juga masuk subjek juga. Sama noun clause. Nah, ini agak kompleks. Nanti kalau udah bicara noun clause itu
satu kalimat yang sudah ada subjek dan verbnya. Ya, ada konektornya juga. Oke. Itu kita harus setidaknya hafal 5 macam subjek ini. Dan ini contohnya aja ini, tapi banyak banget bentuknya kan. Ini contoh aja. Oke, kita mulai latihan ya. Saya mau ke siapa nih? Mbak Lasmaida. Mbak Lasmaida. Kenapa nomor 1 incorrect? Ya, Teh. Nomor 1 incorrect. Kenapa? Karena di depannya itu last week ya. Kalau last week itu kan keterangan ya, bukan subjek. Keterangan waktu. Ya. Jadi kenapa incorrect? Karena di sini dalam satu kalimat nggak ada Subjeknya. subjeknya, hanya ada verbnya aja ya. Ya. Nih kalau yang ini apa namanya, yang for itu kan berarti object of repetition dan lain sebagainya. Oke, nomor 2 udah korek ya. Boleh dibantu Mas Yogi. Mas Yogi udah bisa on ininya? Halo, Mas Yogi. Ini yang lainnya soalnya off kamera nih. Oke. Gak apa-apa ya. Nomor 2 password lagi. Subjeknya apa, Mbak Lasmaida? Nomor 2 subjeknya schedule of the day's event. Oke. Kalau dari subjeknya schedule aja, Mbak. Kalau dari Oh, ada object of repetition kita iya. nggak punya. Betul-betul. Ini yang di garis 2, ini can be on time, itu dia, itu verbnya. Oke. Verbnya. Nomor, kayaknya yang lain udah pada bisa ya. Yang lain juga kayaknya udah bisa ya. Kita bahas semua atau nggak usah nih? Mbak Ervina gimana, Mbak Ervina? Udah pernah? Semua Teh. Bahas semua teh. Bahas semua. Coba, kalau gitu nomor 3 Mbak Ervina, coba. Dicoba, nggak apa-apa. Dia mana subjeknya, mana verbnya. Masih di mute, Teteh? Subjeknya itu the deceive teh. Nah, terus apa? Dialahin dulu aja. Ya, terus. Coba. The job and the deceive. The deceive the time. Gimana? Ketemu nggak? Deceive and the next shift itu Apa tuh namanya? subjeknya. Object of repetition. Karena di depannya ada on. On The day. Oh, dia mah bukan subjek karena depan ada on. Itu namanya object of repetition. Ini maksudnya kelihatan nggak? Kelihatan teh. Jadi onnya nih jadi objek. Ya, object of repetition tidak punya kedudukan dalam kalimat. Kita coret ya. Coret gitu. Nah, yang subjeknya apa nih? Mbak Atik, subjeknya apa ya? Subjeknya job. Job. Betul. Coba, ada verbnya nggak? Organize shift. Nggak ada teh. Nggak ada verbnya ya? Nggak ada. Heeh. Incorrect karena kurang verb gitu. Nah, ini nih teman-teman semua di Longman ini kayak gini nih, detail banget. Dan dulu waktu saya les private itu dibahasnya satu persatu. Jadi kita bukan dikasih ini kerjain nomor 1 sampai 10 nanti baru dikoreksi gitu kayak kita waktu di SD ya. Enggak, beliau itu kerjain satu-satu bahas. Kenapa? Biar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di nomor 4 dan selanjutnya. Mau lanjut atau mau lanjut ngerjain soal apa mau lanjut materi? Boleh. Lanjut materi Soal aja lagi teh. mungkin Teh. Iya. Teh, Coba soal. selesaikan aja 10 soalnya, Teh. Teteh mungkin nggak perlu
kalau boleh saya kasih masukan teh, mungkin nggak perlu semua teh, dipilih beberapa saja gitu ya, sehingga nanti antara soal dan materi bisa terpenuhi gitu dua-duanya. Iya, punten ya teh. Ini juga udah basic juga kan ya. Oke. Kita coba satu lagi ya. Kita coba satu lagi ya. Kita pilih nomor 7 deh. Nomor 7 siapa yang mau jawab? Ayo. Ada? Itu korek apa inkorek? Kalau korek mana subjek mana verbnya, kalau inkorek kenapa gitu? Setuju? Korek kayaknya teh. Kayaknya. Coba kita bikin supaya nggak jadi kayaknya. Diidentifikasi Ya, Mbak Rina mana subjek? ya. Subjeknya the papers. Oke, bagus. Kemudian verbnya itu should be am tied ya. Ya, betul, korek. Mm-mm. Ini udah lengkap nih kalimatnya subjeknya. Oke, berarti udah saya anggap paham ya ini ya. Jadi ya ibarat sebuah badan harus ada subjek, harus ada verb. Ini baru kalimat yang sederhana. Belum kalimat yang ada konektornya. Karena biasanya di TOEFL itu setidak-tidaknya minimal dua subjek verb, satu konektor, subjek verb gitu. Dengan banyak jebakannya ya. Oke, nah sekarang TOEFL itu senangnya tuh menjebak. Jadi yang nomor 2 ini adalah skill nomor 2 ini kita fokus mencari pengecoh dari subjek. Nah, tapi ini gampang ya karena ini be careful of object of preposition tadi juga sudah dibahas sedikit. Jadi preposition itu adalah sebuah kata benda, kata ganti ataupun gerund ataupun noun clause yang diawali dengan preposisi. Preposisi itu contohnya in, at, of, to, by, behind, on, and to. Masih banyak above. Pokoknya itu kita waktu SD juga belajar ya. SD loh. SMP, SMA kita juga belajar ya preposisi ya. Kata depan kalau bahasa Indonesia-nya Mas. Ini harus hati-hati kayak tadi teh, jangan sampai terjebak. Setelah on, coret. Dia nggak punya kedudukan dalam sebuah kalimat. Oke? Nanti pas ngerjain nomor 1 sampai 15, kalau depannya ada preposisi, udah langsung coret aja. Kita fokus nyari mana subjek, mana verb. Satu aja ya, contohnya ini. Coba, siapa nih yang mau nih? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau coba jawab? Nomor 3, boleh? Halo? Mbak Ervina, boleh? Mbak Ervina? Katanya. Dia yang on Salah kamera. nggak apa-apa ya, Teh. Apa-apa. Kan belajar. Nomor 3. Berarti ini incorrect, Teh. Incorrect. Kenapa? Ya. Kenapa incorrect? At the neckboard shop. Ini the neckboard shop flower shop ini subjeknya Dari mana? Yang mana? Flower shop. ya Coba diulang. neckboard hot Apa? flower shop. Depannya ada apa? Ayo Teh, ajarin Teh. At the hilang. Nih, ada Hilang. muncul lagi nggak? Ya, udah kelihatan. Ini, at, kan depannya ada at nih. Preposition. Coret. Nah, setelah At koma, the ya. kata flowers. Flowers. Correct. Subjek. Tidak dianggap ya. Ini apa in? Preposition. Coret. Of. Correct. Of preposition juga. Correct. Oke, or juga sama ya itu ya. Ya. Apa namanya? All dosa. Satu ini. Nah, ketemulah verbnya Can be model. delivered. Can be delivered itu model, betul. Dia bisa berfungsi sebagai verb. Ya, jadi soal ini nomor 3 korek karena ada verb, ada subjeknya ketemu. Subjek. Itu aja sih, ya. Ya. Bang ya. Nah, sekarang kita yang skill nomor 3 nih.
ini sama nih. Jadi ada dua pengecoh subjek itu. Ada object of preposition sama satu lagi apositif. Apositif itu apa sih? Apositif itu keterangan yang menerangkan sesuatu. Ya kayak gini contohnya, Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Nah, ini yang di dalam koma ini nih, Sally, koma, the best student in the class, itu adalah apositif. Apositif nih, apositif ya. Ini dia pengecoh subjek. Jadi kayak tadi sama kita coret aja. Karena dia tidak punya kedudukan dalam sebuah kalimat. Dia apositif. Ini subjeknya, ini verbnya. Nih. Oke, dapat ya? Punten ini kecoret-coret ternyata ya. Nah, Jadi apositif itu keterangan ya, Teh? jadi sebuah dia bukan dalam bentuk kalimat sih, dia cuma terangan aja, nerangin si Sally kan the best student kelas Sally ini. Kayak gini nih misalnya, Tinggi Bayu, koma, suaminya Mbak Esa, koma, yang punya perusahaan ini, gitu. Jadi si suaminya Mbak Esa itu tuh apositif namanya, ngejelasin si Tinggi Bayunya. Sama kayak ini, coret-coret aja. Nah, selanjutnya, ini contohnya. Tapi dia punya dua bentuk nih, teman-teman. Jadi ada yang habis subjek, habis itu koma, baru di tengah apositif. Bisa juga dia di depan apositifnya nih, kayak gini nih. Nah, ada koma, habis itu baru kita tahu, oh subjeknya di sini, subnya di sini. Jadi ada dua bentuk ya, Teh Vina ya, Mbak Ervina ya. Coba nomor 3. Nomor 3. Siapa nih yang mau ditunjuk? Mbak Rina lagi deh. Atau Mas Yogi nggak bisa ini suaranya, Mas Yogi nggak muncul suaranya. Bisa unmute, Mas Yogi? Belum dengar suaranya. Ada ya? Iya. Coba Mbak Rina deh, nggak apa-apa. Nomor 3. Ya, boleh. Bentar. Nomor 3 yang di bawah itu ya, Teh ya? Ini nih. Ya. Coba mana subjeknya? Subjeknya itu Valentine's Day. Ya, ini apa ini? Februari. itu Apositif. apositif, Teh. Positif. Kenapa? Cirinya apa? Cirinya apa? Keterangan. Koma, Koma. ya. Iya, Ini berarti Menjelaskan. pola yang pertama ya. menjelaskan. Iya. Berarti setelah koma ini harus ada Verb. verb. Sesuai rumus. Is. Lihat rumusnya di sini. Iya. Subjek, apositif, verb. Berarti ini harus ada verb. Is. Nih. Iya. Verbnya is. Berarti nomor 3 Correct. gitu ya. Oke. Aman ya. Masya Allah. Semoga teman-teman paham. Selanjutnya. Apa nih? Present. Ini skill 4. Nah, insya Allah sampai skill 5 ya kita ya hari ini. Ya. Oh ini 14.35 udah habis nih. Teman-teman gimana? Mau lanjut apa udahan? Lanjut aja, Teh. Sampai skill 5 nih. Sampai Kita sampai skill 5 teh. Lanjut aja, Teh. Sampai habis skill teh. 5. Baiklah. Oke, siap ya. Makasih ya, makasih ya. Makasih teh. Makasih, kita yang makasih, Teh. Oke, takutnya kan ada yang agenda. Iya, makasih teh. Kalau tadi apa? Yang skill, coba deh diulang. Skill 2 itu pengecoh apa? Preposition. Preposition. Subject of preposition, dia mengecoh subjek. Subject. Kalau apa yang nomor selanjutnya? Apositif. 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 Mengecoh subjek. Apositif juga mengecoh subjek. Hanya harus dicoret dalam itu ya. Nah, yang skill 4 sama skill 5 ini pengecoh verb. Oh, ini mengecoh verb. Oke, pengecoh verb. Sayang ya. Jadi Iya, gini iya, teman-teman. Oke. He.
hati-hati dengan present participle. Apa sih present participle itu? Ada yang tahu nggak? Action Mbak participle. Lasmaida tahu nggak present participle itu apa? Lupa teh. Lupa ya. Present Itu participle. ada di situ. Inform, verb inform teh. Ah, iya, Iya. ya. Present participle itu in form of the verb. Kalau dulu kita belajar waktu dulu tuh apa continuous ya? Continuous Continuous ya tense. kan? Continuous, Yes. continuous apa namanya? Atau bisa juga alir lah pokoknya nama yang 16 waktu deh ya. Dulu mah udah salah kita belajarnya sih. Belajar grammar mulu jadinya nggak bisa-bisa bahasa Inggrisnya. Harusnya kita listening dulu mulainya. Baru belajar grammar terakhir aja. Kan kalau sorry ini yang bocor. Siapa nih yang ini? Ada suara. Ada ya? Oke, sorry. Nah, tadi sampai mana sih? Kita jadi lupa. Gila deh. Jadi kalau Dulu kita belajar grammar. ya, Dulu kalau kita hanya belajar grammar. waktu SMP teh liur sama grammar lah pokoknya mabok sama 16 time itu yang nggak ngerti. Padahal sebenarnya sederhana gitu. Ya dimulai dengan listening dulu. Baru setelah listening nanti kita lanjut ke speaking. Sama kayak belajar bayi. Kita biasakan dulu listening, habis itu kan ada informasi nih, input di sini, nanti outputnya dengan speaking. Nanti kalau udah speaking bisa, barulah dibenerin grammar. Itulah kenapa Esa sangat menganjurkan nih kalau teman-teman mau juga belajar di Freefolk Talk juga itu bisa tuh sambil listening. Atau kalau enggak, sering-sering lah dengerin TEDx. TEDx tahu kan? Yang di YouTube. TEDx. Itu sering kan orang kan mono apa namanya mono apa? What is that? Speech gitu. Orang lagi seminar gitu. Oh, TEDx Talk. TEDx itu TEDx. TEDx. Nah itu Esa sering tuh dengerin TEDx. Jadi kalau misalnya masih awam, teman-teman boleh pakai subtitle. Sampai paham itu mereka ngomong apa tuh kita harus sampai paham mereka ngomong apa di TEDx. Gampang kok. Maksudnya kalau ada subtitle kan kita juga bisa ngerti. Kalau belum ngerti diulang-ulang aja nggak apa-apa. Tapi setidaknya kita nangkep maknanya gitu. Dan itu diseringin setiap hari. Input kita udah banyak pakai bahasa Inggris, nanti kita outputnya juga keluarnya enak. Oke, karena sebenarnya kalau ngomong itu lebih ke repetition aja. Oke, saya dulu waktu SMP itu 5 kali ikut speech contest. 5-5-nya alhamdulillah Allah kasih masuk 3 besar ya. 2 kali juara 1. Gak ngerti apa-apa. Pertamanya mah cuman gitu aja gaya-gayaan ngafalin gitu. Tapi kan di repetition, akhirnya kan paham oh ini maksudnya ini gitu. Jadi karena diulang-ulang itu jadi bisa. Oke lanjut ya, itu tadi intermezzo dulu. Nomor 4, be careful of present participle tadi ya, yang talking semua. Nih, cirinya gini ya. Kalau dia ada to be-nya, to be inget ya, Aramis gitu kan, were, was, have, had, tuh mungkin itu to be. Itu dia posisinya sebagai verb. Tapi kalau nggak ada, itu dia jadinya dia adjective bukan verb lagi. Adjective ya, dia adjective. Bukan sebagai verb karena dia nggak ada ing-nya. Dia adjective itu berarti kata sifat yang menjelaskan si the man ini. Ini pengecoh verb ini. Kalau kita nggak paham ini basic ini, kita nganggap bahwa ini talking adalah verbnya. Padahal verbnya adalah ini. Oke. Coba ini example gampang nih. Coba, Mbak Lasmaida boleh deh. Apa Ya. nih? Now, Ya. the child now playing in the yard is my son. Subjeknya the child. Tapi di belakang kalimat itu kan ada is. Is berarti verb ya.
Ya, berarti memang tidak boleh lagi setelah the child itu is verb nggak boleh ada dua kan dalam satu kalimat. Jadi Betul, memang harus betul. ada subjek dan verb itu cuma boleh satu dalam Ya, satu ya, kalimat. bisa. Berarti is tidak bisa. Kalau he berarti kan subjek. Subjek Double sudah ada the subject child, nggak bisa. ini. Was itu sebagai verb, verbnya adalah is, berarti nggak bisa. Berarti now. Oke, Ya. bagus sekali Mbak Lan. Keren. Teman-teman saat diajari nih kata Pak Kustinar tuh di guru di TPA UI kemarin tuh. Kalau kita bingung jawaban, ya udah kita tinggal eliminasi aja pakai metode eliminasi. Ini salah, ini salah, ini salah. Ketemulah satu jawaban yang benar, itu jawabannya. Kan Ya. kayak gitu ya tadi. Kita tahu gitu kenapa kita memilih A ini, kita punya alasan yang jelas. Is nggak mungkin karena tadi double verb. He double subject jadinya. Was juga double verb juga. Jadi dalam satu kalimat itu nggak ada yang boleh poligami nih. Dah pasangannya udah subjek sama verb, mereka tuh berjodoh. Satu verb, satu subjek. Satu verb, satu subjek. Kalau mau ada nambah subjek dan nambah verb, harus ada konektornya. Konektor. Ada hubungnya. Ya? Paham ya? Oke. Mana sih hilangnya? Mau nyoba latihan atau mau di rumah aja ini di PR-in? Langsung ke skill 5 dulu aja ya. Ntar kalau ada waktu kita bahas soal Teh, gimana? iya Teh, silakan Teh. Skill 5 dulu ya. Lanjut. Hmm. Karena waktu kita terbatas. Oke. Nah, ini nih. Pengecoh verb yang kedua. Ini sejenis sih kayak tadi, past participle. Kalau tadi kan yang ada ing-ingnya. Kalau ini ada ede-edenya. Jadi, sorry. Ini annotate-nya di itu dulu ya. Nah, kalau sama kayak tadi prinsipnya, kalau dia ada to be atau auxiliary verb di depannya, ini dia masuknya sebagai diakui sebagai verb. Kan ini ada ed nih di belakang nih, diakui sebagai verb. Tapi kalau misalnya kayak gini nih, ini nggak ada depannya tuh nggak ada apa-apa nih. Dari noun, the television noun, subject, berarti kan identifikasinya langsung purchase. Ini juga sama posisinya dia bukan sebagai verb, tapi dia adalah pengecoh verb yang kita sebut dengan adjective. Ini pelakor nih yang mau yang mau menjebak kita. Kita menganggap bahwa ini adalah awalnya verb, mikirnya ternyata bukan. Ini istri yang aslinya, verb yang asli. Terus. Ya, udah ya, paham ya? Jadi kita belajar 5 skill nih dari Longman. Ini Longman ini sangat pelan-pelan gitu ngejelasinnya. Jadi kita juga gampang belajarnya kalau untuk yang pemula. Skill 1, kita memastikan bahwa dalam sebuah kalimat itu mana subjeknya, mana verbnya. Jelas. Oh, ini subjek, ini verb. Bagaimana caranya mengidentifikasi subjek sama verb? Kita harus kenalan dulu nih, mana yang disebut subjek, mana yang disebut verb. Dan masing-masing punya pengecoh 2. 1, pengecohnya kalau yang subjek, itu apa? What is it? Object of preposition and appositive. Kalau yang ini, verb itu pengecohnya juga 2, past participle dan present participle. Oke, mana kita masih ada nggak ya slide-nya? Ada nggak ya? Sorry, malah di stop share. Nah, sebelum ke situ, saya mau nih, sharing ini sedikit aja ya. Nanti kalau teman-teman udah apa namanya? Udah terbiasa latihan di Longman nih, dan kita udah terbiasa TO, ini nih. Ini ada hack-nya. Kalau IKEA ada IKEA hack ya. Nih, jadi untuk skill 1, kelihatan nggak? Saya ini dulu ya. Nih, skill 1 sampai, nomor 1 sampai 15, fokus pada jumlah
Subject, verb, conjunction. Conjunction itu coordinate ya, atau kata penghubung. Nih, ketika ada satu conjunction atau kata penghubung, maka harus ada dua verb, dua subjek. Oke, ketika ada dua conjunction, maka kita harus pastikan ada 3 verb, 3 subjek. Katanya sih ya, ini katanya ya, ini 96%. Kalau ada di nomor 1 sampai 15 itu ada pilihan although, kemungkinan besar jawabannya ini. Tuh, tuh hacknya ya. Nah, sorry. Nih, jangan pernah hitung verb 3 atau verb ing yang tanpa auxiliary, kata kerja tambahan tadi ya. Yang saya cerita nih, kalau nggak ada Aramis, nggak ada was, were, has, begitu subjek langsung. Verb 3 ed ini atau verb ing, maka dia adalah pelakor. Dia adalah pengecoh verb. Jangan pernah anggap verb. Jangan pernah anggap bahwa dia adalah pasangannya. Oke. Sorry. Nah, nanti nih teman-teman di skill selanjutnya, teman-teman akan belajar tentang kalimat yang double atau yang triple. Triple subject, triple verb, double subject, dan conjunction. Noun clausa dan lain sebagainya. Teman belajar. Nah, tapi untuk pertemuan kali ini punten banget nih, dan juga teman-teman juga harus mengendapkan ya apa yang kita dapat hari ini. Oh ya, saya ingat-ingat lagi ya mana yang subjek mana verb, karena ini masih basic banget. Nanti mungkin di pertemuan 2 dan pertemuan 3 ada tambahan ilmu lagi dari pengajar yang lain. Mudah-mudahan untuk sampai di sini dulu ya. Nih nanti kalau mau pola tipuan super bolehlah nanti saya sharing itunya apa filenya ya. Tapi ini harus udah terbiasa latihan kalau ini. Ada pola inversi, quantifier, hati-hati dengan quantifier. Kalau ada jumlah, kalau ada artikel, ini ya, DEN itu udah pasti ada pola seperti itu. Ini lumayan sih. Ini udah advance nanti kalau teman-teman yang udah biasa ngerjain soal TOEFL baru bisa paham gitu maksud dari TOEFL hack ini. Kalau kita kan tadi baru bahas nomor skill 1 sampai 5 ya, dari nomor 1 sampai 3 aja nih di pola hack ini kita bisa paham kan ya. Oke. Saya, Sar. Ya, boleh silakan kalau mau tanya. Mbak Eva gimana? Iya, ini ada yang bertanya, kan ini sudah direkam, katanya ingin lihat recordingnya. Oke. Nanti insya Di, Allah Esa upload ke YouTube-nya Esa Tinggi ya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. ya, ayo kita subscribe. Yeay. Subscribe kalian itu udah membayar semua. Iya, Teh. Bahan. Oke. Bayangin Iya. Esa siapin bahan jam 1 malam, jam 2 malam. Iya. Eh, Setelah karena Terima kalau kasih, nggak di Teh. waktu. Ya Allah, Teh Shani. Insya Allah ya. Mbak Wita, teman-teman sekalian, kalau teman-teman mau lebih menyemangati saya, boleh banget teman-teman bikin video testimoni. Misalnya, halo teman-teman, saya udah ikut kelasnya Teh Esa nih, alhamdulillah saya jadi paham. Di testimoni ya, itu akan saya upload di Instagram saya. Kalau yang mau ya, tapi kalau yang nggak, ya nggak apa-apa. Misalnya, biasa aja sih, itu mah materinya materi basic gitu ya. Kalau kayak gitu juga nggak apa-apa. Nah, Eva, gimana mau ngejelasin apa sih lesson plan ya kalau yang pertemuan Oh besok? iya, Gimana Teh? Boleh. kalau untuk lesson plan sebetulnya kita berdasarkan pretest. Nanti mungkin dari pihak Mailin akan ada pretest dulu gitu ya, biar tahu sejauh mana kakak-kakak dan teman-teman di sini, aku manggilnya kakak, eh, jadi sejauh mana, dan alhamdulillah ada beberapa pengajar yang siap gitu ya Kak. Kalau yang udah expert banyak banget, tapi kita cari yang siapnya siapa gitu. Alhamdulillah sudah ada yang siap sharing ilmu juga, dan
dan nanti ada teman saya, Reski, juga itu udah pengalaman. Alhamdulillah kita sudah pengalaman mengajar dari 2017 untuk TOEFL gitu ya. Dan Eva juga ada pengalaman mengajar IELTS itu tahun ini, Alhamdulillah. Allah kasih amanah juga. Jadi sambil gitu sharing ilmunya, mungkin untuk yang pertemuan selanjutnya kita bakalan bahas TOEFL lagi tentunya sama IELTS. Dan untuk silabusnya nanti Eva share di grup mungkin ya Teh ya. Kalau sudah siap semua, kalau sudah pretest nanti mungkin akan di-share pretestnya, link untuk pretestnya, baik itu TOEFL dan juga IELTS kami sediakan. Wow, Gitu. benar. Mbak Elin, saya betul-betul ya terima kasih banyak Mbak Eva nih. Biasanya Sama-sama. teman-teman kalau mau Ini dapat juga itu harus luar berikhtiar biasa ya. ketemu orang-orang hebat. Masya Allah syariatnya ketemu Tessa dulu gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa. Ya, paling segitu aja. Mungkin detailnya nanti di pertemuan selanjutnya ya Teh Eca. Heeh. Tessa. Iya. Nah, minggu depan yang ngajar hari Sabtu juga ya, Teh Eva ya. Insya Allah Ya, ya. boleh. Itu nanti jamnya akan diinfokan di grup lah. Nanti yang ngajar Boleh. Pak langsung karena Esa cukup sampai di sini untuk ngajarnya ya. Esa mah ada tukang apa ya kalau bahasa ininya mah cuma nyalain obornya aja. Yang Ya, obornya Masya Allah, ini keren banget, banyak banget yang antusias ya, suka lihatnya, banyak yang suka belajar bersama, sharing bersama. Keren. benar. Hmm. Nah, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Teh, tadi beberapa link belajar yang Teteh sebutin boleh di-share nggak Teh biar nambah-nambah gitu di YouTube atau apa website gitu Di atau YouTube mungkin tadi yang Adrian Permadi. Nah, terus ini ada yang langsung ngasih komen nih. Esa sering-sering ya, enak belajarnya pelan-pelan cocok. Gimana? Enak kan pelan-pelannya cocok? muhun lebih jelas karena intonasinya juga intonasi Sunda gitu jadi gampang gampang ditangkap. Lebih terserap. Oke, nggak apa-apa. Ya Teh, nanti mungkin Esa kasih link di grup aja ya, Bu Atik ya. Manggilnya Teteh aja biar kita sama-sama muda ya, Teh Atik. Ya, gimana? Tessa mau nanya boleh nggak? Boleh. Teh Tadi izin bertanya. lagi lihat-lihat ini apa yang long main ini ya ternyata di sini ada apa TOEFL IBT terus saya pernah dengar juga apa ITP ya Teh ya. Ah, Nah itu Teh apa bedanya Teh? jadi kalau yang ITP ini apa sih namanya? Mungkin Mbak Eva bisa bantu jelaskan ya bedanya IBT sama ITP yang lebih concern. Kalau IBT itu yang saya tahu tuh ada speakingnya ya Teh. Teh Eva, halo? Anak lagi off ya. Oke. Kalau setahu Esa dulu aja ya, Terina ya. Juga lupa ITP sama ITP. Pokoknya kalau ITP ini dipakai buat yang institusional, buat kita kalau daftar S2 ke dalam negeri aja. Kalau IBT sepertinya harus privat dengan TSA. Mudah-mudahan ada waktunya ya, mudah-mudahan. Kalau yang IBT itu biasanya untuk bisa dipakai keluar juga, keluar negeri juga. Jadi gini, kalau TOEFL itu dia base-nya itu Amerika. Yang buat itu orang Amerika. Kalau IELTS itu dia Australia sama British. Tapi yang lebih terkenal sekarang IELTS kalau untuk keluar negeri. Kenapa? Karena IELTS itu kalau menurut saya memang lebih nyaman untuk penilaiannya. Dan nilainya itu lebih akurat. Jadi kalau dia dapat nilai 6,5 itu ya emang segitu kemampuan bahasa Inggrisnya. Beda dengan TOEFL, karena TOEFL ini adalah penuh dengan trik, ya kita bisa pelajari itu kan, kayak tadi ada pola tipuan gitu. Jadi tidak mencerminkan real bisanya bahasa Inggris kita. Soalnya nilai kita 625, tapi belum tentu dia speakingnya selancar kalau di IELTS speaking misalnya nilai 7 gitu, atau di nilai 8. Karena mereka tidak humanis kalau TOEFL ini ya, kayak ujian biasa. Tapi kelebihannya TOEFL ini murah. Kalau yang IBT biasanya lebih mahal ya Teh ya. IBT pakai komputer juga, speakingnya kalau nggak salah pakai Skype ya. Tadi saya takut salah menjelaskan ya kalau yang IBT kurang, soalnya belum pernah juga Terina.
Tapi kalau Iya. yang ITP ini udah biasa tes ya, Esa juga. Mm, Alhamdulillah Iya. udah beberapa kali ngajarin juga ke orang ya tentang tadi yang lecture gitu. Walaupun skor saya tuh nggak besar-besar banget. Kenapa? Karena waktu ujian itu digedor-gedor sama anak. Mama, aku sih saya dalam hati, ya Allah ya Robi, saya waktu itu targetnya padahal 525 ya supaya bisa dapat Eh, satu AAS gitu. Tapi Iya. ya 507, Masya Allah ya. Pelajaran kalau Oh. jangan di rumah kalau punya anak kecil terganggu sekali. Ini Mbak Eva nih ada nih. Gimana Mbak bedanya IBT sama ITP apa? Gimana Bedanya Teh? IBT sama TOEFL ITP. IBT dan ITP. Hmm. Oh iya. Nanti sebetulnya mau dibahas pertemuan selanjutnya, perbedaan TOEFL dan IELTS dan jenis-jenis TOEFL. Tapi sebagai gambaran umumnya, kalau IBT itu dia ada speakingnya untuk IBT itu, dan range-nya itu enggak 677. Range-nya itu sampai 120 gitu kalau nggak salah ya, untuk IBT. Dan dia biasanya digunakan untuk di Amerika, biasanya gitu ya. Nah, wilayah Australia dan sebagainya itu menggunakan ITP. Kalau ITP itu sama dengan TOEFL yang sering kita lihat gitu ya, TOEFL Prediction atau TESOL gitu kan. Nah, itu range apa namanya? Skornya itu 677 paling tinggi. Nah, minimal itu 300 udah bisa dapat. Kalau misalnya nih ngasal banget nih ngisinya itu 300 pasti udah dapat sebetulnya. Tapi Sebetulnya untuk TOEFL apa itu minimal udah kan ada 500. Iya, minimal 500. Maksudnya ini untuk ngasal aja udah dapat 300, apalagi kita belajar gitu, pasti udah dapat 500 ke atas gitu. Ya, Dan memang untuk TOEFL ini perbedaannya dengan IELTS, kalau IELTS itu kan lebih ke soft skill kita benar-benar diuji. Kalau TOEFL itu kita nggak bisa bahasa Inggris pun bisa gitu kalau sebetulnya triknya untuk tahu ya, kalau triknya tahu ya ya. betul Tessa. Jadi kalau misalnya TOEFL itu kan banyak banget triknya sampai-sampai kalau teman tutor saya tuh dia em, dapatnya 600 berapa ya? Di atas 600 lah gitu ya. Dan itu memang sudah expert banget beliau gitu. Kalau saya sih sama, mirip-mirip sama Tessa sebetulnya. Cuman insya Allah lah gitu bisa share ilmu bareng-bareng di sini. Kalau teman saya yang tutor itu dia 600 di atas karena memang sering banget praktis pakai longman itu. Jadi memang longman itu udah kayak satu paket gitu. Kalau mau TOEFL pasti pakai longman gitu. Cuman memang kita luangkan waktunya. Iya, betul. Lebih Waktunya banyak ya itu sih permasalahannya ya. karena ada Kalau 60 misalnya kilo tadi ya. ya, jadi memang semakin banyak praktis, semakin terbiasa. Karena teman Eva juga banyak yang sudah lancar bahasa Inggrisnya, English fluency-nya udah bagus dari segi speaking, grammar dan sebagainya. Tapi banyak juga yang tidak siap itu karena tidak banyak praktis waktu tesnya. Jadi mentalnya ada mental breakdown kita namanya. Jadi waktu tes itu udah eh, apa ya? Kalau Sundanya mah gemper duluan gitu kan, udah tegang duluan Ya, ya, ya. kayak gitu. Jadi memang harus, apalagi kan misalnya kalau mau ngambil ITP-nya online, alhamdulillah kemarin ikutan online juga 2 kali dan itu memang karena persyaratan kampus ya Teh. Jadi karena kurang praktis, jadi 1 bulan itu 2 kali ITP-nya dan itu lumayan biayanya tidak kecil gitu Oh, jadi kan. ngulang gitu Jadi sampai memang sampai. iya, sampai diulang-ulang itu kan. Karena memang itu dia sama saya juga kalau misalnya mau ada tes pasti mau dia udah istilahnya hatam lah kamus 1.000 kamus gitu ya, tetap butuh practice. Dan emang Iya, bagusnya teman-teman beli bukunya ya biar apa ya bisa ya, ya, dipikirkan ya. lebih enak. Jadi kita juga Feels-nya lebih dapet ya. tahu roadmap belajar kita tuh apa gitu. Ini Esa Iya, juga betul. biasanya kalau Esa udah selesai suka dikasih ke orang kalau buku-buku yang lain, tapi kalau ini tuh sampai sobek-sobek tuh teh. Iya, Nggak karena nggak akan TOEFL tuh kasih. 2 tahun ya tes saya. Jadi Ah, mungkin ke depannya harus ikutan tes lagi gitu. ya. Oh, Mas Oh, Teh, udah ada yang beli. Mas Teh juga punya. Mas Teh siapa Ibu nih Mbak? Oke, ya. Alhamdulillah kalau memang sudah beli ya tinggal diulang-ulang aja sih ya.
Teh Eva ya, kita juga yang udah pernah tes TOEFL ya kalau mau tes lagi ya Mau diulang. tes ikut ya latihan lagi, baca-baca lagi. Ya, mending kalau misalnya ya TO lagi, misalnya tryout lagi, kalau ternyata di TO ini kesulitan ya kita tinggal buka lagi Paririmbon nanya Paririmbonnya ini buku longmen. Ya, Ada betul. obat itu udah paling enak dibuat buat teman-teman belajar. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Cukup ya, udah jam 3 ya? Udah jam belum ya? Kalau di PPT. tempat Eva belum teh. Kebetulan Eva lagi di Garut sekarang, Oke, lagi pulang kampung. PPT oke. Oh, yang warna oranye. Ini emang Superbia dia ada beberapa edisi, jadi kebeda skillnya itu sama yang diajarin. Cuman kalau yang orange itu, Esa nggak tahu dia lebih advance atau enggak, tingkat kesulitan soalnya aja, di tingkat latihannya aja yang beda. Tapi kalau skillnya mah sama. Skill yang dibahasnya. Bedanya kalau yang beda warna itu biasanya cuma beda itu aja. Beda di soal-soal tipe soal latihan dan kesulitan. PPT nanti mana ya? Saya kirim di grup aja ya. Oh, Mas Yogi itu mic-nya internalnya rusak. Nah, ya, Mas Yogi. Bergabung. Ini kayaknya udah selesai ya. Ada 19 orang nih yang ikut kelas saya. Nanti insya Allah rekamannya akan dikasih juga di YouTube. Juga bisa lebih banyak lah yang melihat dan bisa lebih bermanfaat ya Teh Eva ya. Kita berharapnya ada banyak yang tercerahkan walaupun panduan longman di Gramet ada nggak Teh? Buku longman maksudnya ini harusnya ada ya Mbak Eva ya. Kalau nggak beli online banyak kok. Ada di online juga, di online banyak, di Shopee ya. e-commerce juga banyak, jadi bisa beli bukunya langsung di e-commerce. Iya. Ada kok, bisa. Kita jadi agennya longman, nggak dapat komisi Iya, lagi ya. jadi Tapi memang mempromosikan Longmen. nggak apa-apa karena ini jimat bersama-sama. Ya udah, Mbak Ratu Balkis mau bertanya? Enggak, ya udah kita tutup aja ya. Mbak Eva, mohon maaf ini cuma 1-5 aja teman-teman belajar skillnya. Nanti minggu depan dilanjut bersama Teh Eva ya. Gimana? Siapa nih? Oke. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Makasih Teh. Ya. Sekarang berarti ke main room nggak Teh? Yang gitu. Makasih Teh. Langsung out aja nggak apa-apa. Kan udah selesai waktunya ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Udah ya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Teh Esa dan semua. Terima kasih Teh Esa. Sehat, Teh Terima kasih Eva. semuanya. Oke, Ya, makasih. nuhun Teh Esa. Berkah ilmunya Teh Esa. Terima kasih. Izin lip ya. Ya, Bang.